Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sudrajat dari kelas PDKN 5F NPM 180631070 Di sini saya akan membacakan dan sedikit mempresentasikan tentang dari buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Bukunya yang penulisnya itu adalah Pak Abdul Salam Hidayat SPD MPD dan Pak Rizky Aminuddin SPD MPD. Dari bab 1 halaman 1 yaitu manajemen sistem dan administrasi olahraga, dan juga ada prinsip-prinsip manajemen dan struktur organisasi, lalu ada administrasi olahraga dan jenis-jenis administrasi olahraga. Langsung aja dari manajemen dulu nih ya. Apakah itu manajemen? Jadi di sini ada menurut Duff dan Marsik pada tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Menurut Dabrin, Irland, dan Williams pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistem kepegawaian. Lanjut ke langsung masuk ke teori-teori terdahulu juga praktek manajemen seperti yang kita pikirkan saat ini memiliki akar di peradaban kuno dan kehidupan manusia. Penggalian Lecky menemukan situs manusia kapak dari Olodesailie di Kenya dan juga dari Olduvai George di Tanzania kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Tulisan-tulisan kuno dari bangsa Sumeria kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi, bukti-bukti fisik dari Machu Picchu dan Vilcabamba, tempat perlindungan terakhir dari bangsa Inca di Peru, piramid-piramid dan makam dari Beni Hasan di Mesir, tembok raksasa di Cina. Setiap bukti menghadirkan kesaksian dari proses manajemen demi keperluan untuk penyempurnaan ragam masyarakat. Beberapa contoh lagi bisa disebutkan yang menguatkan konsep manajemen awal, diantaranya Kekaisaran Roma 753 tahun sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Sistem pelayanan masyarakat sipil di Cina 165 sebelum Masehi, Gereja Katolik Roma 110 Masehi, kota perdagangan di Amsterdam di Venice 1300 Masehi. Jadi manajemen dikenal sebagai proses dasar integrasi yang dirancang untuk meraih pencapaian yang teratur atau terorganisir dengan maksud tertentu dengan hasil yang sangat berarti. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis yaitu manager yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia maneggiare yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut sangat sering digunakan pada sistem pelatihan kuda dan lambat laun dipakai operasi militer dalam peperangan di pengorganisasian kembali militer yang berhubungan dengan pengambil alihan atau kontrol. Sementara manajemen menunjukkan proses yang
sedang berlangsung di mana manajer melakukan kreativitas, terjun langsung, perawatan, operasional, dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha yang kooperatif untuk memastikan sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Masuk selanjutnya, apakah manajer itu? Jadi di sini seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, merupakan seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Menurut Robbins dan Coulter tahun 1999. Masuk ke prinsip-prinsip manajemen dan struktur organisasi. Berikut adalah prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. 1. Struktur manajemen organisasi harus dijalankan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi masing-masing orang memiliki tanggung jawab dan dapat membantu agar tidak adanya tumpang tindih wewenang antara manajer, staf atau bawahan dan lainnya gitu teman-teman. Yang kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Jadi harus adanya pemegang tanggung jawab atau ketua dalam suatu kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu harus memiliki ketua supaya terjadi organisasi terorganisir dalam setiap perencanaannya. 3. Rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Jadi setiap orang dalam kelompok harus dapat terpantau oleh ketua, jadi diorganisir oleh ketuanya. Manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Ini berhubungan dengan keefektifan manajemen. Jadi komunikasi bagi si ketua itu sangat penting dan sangat sakral posisinya agar mampu terorganisirnya semua perencanaan. Koordinasi dan kerjasama antar bagian departemen dalam satu organisasi diperlukan untuk pengolahan yang efektif. Ini berhubungan dengan kesinergian dari ketua sampai ke bagian yang departemen paling bawah itu terorganisir dan tercipta sinergi. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif, yang berarti manajer harus dapat menghargai tujuan organisasi dan anggotanya. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Ini berhubungan dengan kemampuan anggota staf yang tadi 6 dan 7. Lalu yang ke-8, tugas dan hak personal. Jadi pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan disamaratakan dengan anggota lainnya. Yang ke-9, otoritas harus padan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Ini berhubungan dengan harus adanya struktur organisasi. 10. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Jadi setiap organisasi saling berhubungan walau berbeda bidang yang dijalankannya. Lalu ada prosedur pengembangan bagian organisasi, yaitu yang pertama pengidentifikasi tujuan organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang kedua mengatur tujuan ke unit fungsional yang bermakna, butuhnya penilaian organisasi untuk membawa keharmonisan. Yang ketiga mengatur unit fungsional yang diidentifikasi. Langkah ini untuk menyalurkan tugas untuk keefektifan pada unit lain. Yang keempat, siapkan model struktur dan uji coba untuk mengetahui manajemen yang baik. Merevisi model. Yang kelima, untuk mencapai struktur yang memuaskan, efisien dan efektif. Yang keenam, evaluasi model, evaluasi akhir dan tenaga fungsional untuk melihat di mana dan bagaimana kecocokan tenaga dalam organisasi. Lalu ada bagian jenis administrasi olahraga, yaitu manajemen strategis
Yang pertama yaitu strategi untuk pencapaian keberhasilan. Yang kedua administrasi taktis, yaitu berpacu pada tugas yang difokuskan. Yang ketiga manajemen operasional, bersangkutan dengan pengorganisasian ataupun metodologi yang harus diikuti. Lalu pedoman untuk mencapai kesuksesan administrasi ini: 1. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, evaluasi. Demikian paparan yang telah saya sampaikan atau resume yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua.